Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Nah, kembali lagi dengan saya Konita dalam pembelajaran studi Islam kontemporer. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Arfan, yaitu menjelaskan di bagian 6 sub 2, yaitu tentang global salafism. Untuk itu, agar kita dapat memahami pembelajaran hari ini, ayo perhatikan dan simaklah berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang studi Islam kontemporer bab 6, yaitu tentang global salafism. Bab 2, yaitu jihadis salafism sebagai sosok ekstrim global salafism. Nah, pasca peristiwa 11 September 2001, yaitu tragedi WTC Bern sampai sekarang, radikalisme dilekatkan dengan ajaran Islam dengan berkedok The War Against Terrorism yang dicanangkan oleh George W. Bush. Akibatnya yaitu terpecah belahnya umat Islam radikal yang identik dengan fundamentalis atau teroris. Bahkan Samuel dalam bukunya Who Are We, yaitu pada tahun 2004, menyatakan bahwa saat ini Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama Amerika Serikat. Nah, ada beberapa tulisan tentang salafism dalam Wahhabism yang didorong oleh persoalan-persoalan yang menonjol tentang global salafism, yaitu yang pertama, apakah menjadi pendirian dasar doktrinnya? Mengapa ia bersemangat dan apa hubungannya dengan politik kekerasan? Yang kedua, apakah yang membuat salafism sedemikian sulit untuk didefinisikan ambiguitas dan fragmentasinya? Meskipun salafism merupakan gerakan dengan karakteristik secara jelas dapat didefinisikan. Nah, kajian tentang salafism benar-benar dianggap penting karena dalam realita historis telah mengubah idealisme Islam sebagai rahmat bagi masyarakat dunia menjadi ancaman dunia. Kajian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Kelompok kajian yang membahas idealisme dan faktor-faktor signifikan tentang radikalisme, salafisme, jihadisme. Yang kedua, kelompok kajian tentang implikasi salafism yang secara tandas tampak dalam berbagai kekerasan dan teror yang memuat di dalamnya mitos, realitas, dan respons finansial dan jaringannya. Nah, kita akan membahas tentang salafism global. Yang pertama, akar historis dan doktrin. Salafism diserap dari tema Al-Salaf Al-Salih, yaitu 3 generasi pertama Muslim yang dipandang sebagai uswah bagi masa depan umat Islam. Salafism mengajarkan untuk kembali kepada sumber-sumber pokoknya, yakni Al-Quran dan Hadis, serta menolak taklid kepada 4 mazhab hukum Islam dan karenanya menerima ijtihad. Nah, tokoh yang memberikan kontribusi terhadap formasi salafism sebagai doktrin yaitu yang pertama ada Ahmad bin Hanbal, yaitu dari tahun 780 sampai 855 Masehi. Yang kedua ada Taqi al-Din Ibnu Taimiyah, yaitu dari 1263 sampai 1328 Masehi. Dan kemudian yang ketiga dipertegas oleh Muhammad ibn Abdullah al-Wahhab, yaitu pada tahun 1703 sampai 1792. Nah, Wahhabism merupakan gerakan reformasi abad ke-18 di Najd Sentral Arab. Ada beberapa perbedaan dasar Wahhabism, yaitu menekan pada respon terhadap ancaman kultur, politik dan ekonomi barat sebagai model. Nah, di sini akan dijelaskan ada 4 pokok doktrin salafism yang diinspirasi dari Wahhabism.
Yang pertama, program Wahhabisme untuk kembali ke sumber pokok Al-Quran dan hadis. Yang kedua, regulasi hubungan antara mukmin dan non-mukmin, yaitu outsider. Yang ketiga, tema Wahhabi yang mempengaruhi Salafisme dan telah menjadikannya radikal adalah penolakan terhadap Syiisme sebagai bid'ah dengan dua alasan, yaitu yang pertama, Syiisme mengkultuskan imam dan menolak tiga diantaranya Khilafah Rasyidin. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu ambiguitas Wahhabisme yang diwariskan kepada Salafisme modern adalah pada praktik hizbah, yaitu al-amar bin al-ma'ruf wa al-nahy al-munkar. Nah, tadi adalah penjelasan yang pertama, yaitu akar historis dan doktrin. Kemudian sekarang penjelasan yang kedua dari identitas dan pemberdayaan. Salafisme mampu memberdayakan individu-individu dengan menyediakan sebuah model kebenaran dan aksi sosial alternatif universal, meskipun dalam bentuk pasif dari penolakannya terhadap agama, kultur, sistem politik yang ada. Nah, dalam penjelasan role major, sense of superiority, Salafisme memiliki 6 dimensi. Yang pertama, ia bukan gerakan revolusioner secara eksplisit. Kemudian yang kedua, pemberdayaannya diserap dari klaimnya terhadap superioritas intelektual dalam pengetahuan agama. Yang ketiga, Salafisme menyediakan identitas yang kuat kepada para pengikutnya. Yang keempat, ia membolehkan pengikutnya untuk mengidentifikasikan jauh lebih mudah dengan umat yang lebih besar daripada konsep persaudaraan. Yang kelima, ia aktif tanpa diam. Ia memberdayakan pengikutnya dengan mendorong mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam misi salafisi dan berdakwah. Dan yang terakhir, yaitu keenam, sebagaimana semua gerakan keagamaan, ia memiliki tetangga yang sangat hebat tentang ambiguous dan fleksibilitas. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang identitas dan pemberdayaan. Dilanjutkan ketiga, yaitu poin politik. Politik merupakan salah satu di antara aspek-aspek yang sangat membingungkan dalam Salafisme. Dimensi Salafisme menampilkan 3 bentuk, yaitu tenang dan siluman, yaitu dengan arahan di balik layar kepada pemeran lapangan. 2. Penyusupan, yaitu penerapan dimensi siluman tapi beraksi secara politis sambil membuat fitnah. Dan yang ketiga, aktivitas terbuka dengan seruan reformasi politik. Nah, aktivasi politik yang penting menurut Salafisme adalah bentuk kekerasan dan jihad. Interaksi problematika Salafisme dengan dunia nyata dan politik dibangun oleh hubungan dengan kekerasan. Sedangkan jihadi Salafisme yang biasanya disebut dengan bentuk terburuk adalah manifestasi jihadi modern, karena menemukan strategi dan praktik untuk cara mengubah realitas dan menerapkannya pada situasi-situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, sumber inspirasi jihadi Salafisme dapat ditentukan dari Sayyid Qutb, yaitu pada tahun 1906 sampai 1966, yang idenya tentang jahiliyah dan hakimiyah yang bertepatan dengan akidah jahidi Salafisme. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang agenda materi studi Islam. Di sini yang pertama tentang epistemologi historis. Salafisme global secara umum diinspirasi oleh Wahhabisme. Salafisme global sebagai fundamental diinspirasi oleh kesan ketidakadilan untuk umat Islam. Kesan ini didukung oleh catatan historis yang memupuk rasa dendam politik yang bermula dari beberapa hal, yaitu yang pertama, peristiwa Perang Salib yang beralih pada kolonialis dan dominasi postkolonial oleh negara-negara barat. Kemudian yang kedua, pencurian berbagai sumber daya negara-negara muslim
dan pengendalian negara-negara muslim yang lemah agar tidak memperoleh kemampuan melawan dominasi berbagai sarana ekonomi militer politik dan pendudukan berbagai wilayah untuk melancarkan aksi-aksi tersebut oleh Barat. Yang ketiga, apa yang orang-orang Barat pandang sebagai standar ganda dalam hubungan dengan negara-negara muslim mencegah meluasnya pertumbuhan Islam melalui dukungan kepada kegiatan-kegiatan minoritas anti-muslim, pengkhianatan oleh pengikut muslim yang bersekutu dengan Barat yang dimaksudkannya untuk menggusur Islam dan muslim. Nah, untuk menghadapi situasi tersebut, Salafisme menekankan pada 3 hal, yaitu yang pertama, persaudaraan universal seluruh umat Islam yang tidak terbatas pada konsep negara bangsa dan pandangan jihad global. Yang kedua, prinsip ekonomis dengan sumber daya minimal mampu mengalahkan musuh yang tangguh seperti perang Afghanistan yang pertama, yang mampu menggulingkan Soviet. Dan yang ketiga, teror sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang epistemologi historis. Nah, yang kedua, agenda metode studi Islam. Berasaskan dari Nabi Muhammad sebagai figur utama realitas Islam, yaitu idealisme Islam sebagai rahmatan lil alamin, kemudian realitas historis Salafisme, dan yang ketiga sikap konstruktif sebagai kebutuhan. Nah, yang pertama akan saya jelaskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur utama realitas Islam merupakan bukti kekuatan yang telah melembaga secara turun-temurun dan merupakan tradisi yang tidak bisa dihindari. Nah, sedangkan di situ ada idealisme Islam sebagai rahmatan lil alamin atau global telah menjadi sebuah keyakinan yang tidak mudah dipengaruhi dan dihilangkan oleh tradisi apapun. Adapun juga realitas historis Salafisme, terbukti adanya ketegangan emosional yang dibuktikan dengan lemahnya kemampuan dalam kompetisi global karena minoritas muslim yang memiliki kekuasaan atau idealisme untuk memaksakan Islam sebagai nilai kekuatan dan kekuasaan terbaik harus diakui oleh dunia. Nah, di situ juga terdapat sikap konstruktif sebagai sebuah kebutuhan atau terapi yang harus dibuktikan dengan adanya introspeksi diri sebagai kontrol terhadap segala bentuk realitas yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Nah, antara Barat dan jihadi Salafisme mungkin sampai hari kiamat tidak akan pernah ketemu karena masing-masing mempunyai idealisme. Nah, dari beberapa penjelasan dari bab 6 yaitu Global Salafism pada bab 2 yaitu tentang jihadi Salafism sebagai sosok ekstrim Global Salafism, dapat kita tutup dengan Global Salafism diinspirasi oleh Wahhabism. Diingat-ingat lagi, Global Salafism diinspirasi oleh Wahhabism. Doktrin pokoknya adalah kembali kepada sumber pokok Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, dan menolak taklid karenanya menerima ijtihad. Diingatkan kembali di sini ada beberapa tokoh yang memberikan kontribusi terhadap formasi Salafisme sebagai doktrin, yaitu yang pertama Ahmad bin Hambal, yaitu pada tahun 780 sampai 855 Masehi, dan yang kedua Taqi al-Din Ibn Taimiyah, yaitu pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi, dan kemudian dipertegas oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab, yaitu pada tahun 1703 sampai 1792, yaitu Wahhabisme. Nah, di sini juga ada 3 tema lain ajaran Wahhabisme yang menginspirasi Salafisme, yaitu yang pertama, regulasi antara mukmin dan non-mukmin, yaitu Wahabi dan non-Wahabi. Yang kedua adalah anti-Syiisme, dan yang ketiga Hizbah atau dakwah sebagai bentuk puncak jihad yang menampakkan sikap keras. Nah, bentuk sikap konstruktif sebagai kebutuhan dalam agenda metodis utama dalam studi Islam yaitu introspeksi dan revalidasi sebagai kontrol dalam ragam situasi. Kemudian yang kedua,
dialog relationship sebagai rapprochement. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari global salafism yaitu di bab 6, sub 2 yaitu tentang jihadi salafism sebagai sosok ekstrim. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti penjelasan yang tadi? Saya berharap teman-teman sekalian beserta Bapak Arfan dapat mengerti penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang bab 6 Global Salafism bagian 2 yaitu jihadi salafism sebagai sosok ekstrim. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun kekurangan penjelasan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.